Apa itu paru-paru basah? Pernahkah kalian mendengar tentang istilah paru-paru basah? Ada yang bilang kalau kita mandi di malam hari, maka akan terjadi paru-paru basah. Memangnya apa yang terjadi? Kenapa bisa basah paru-paru kita? Apakah air dari luar menyerap dari kulit sampai ke dalam paru-paru? Tentu tidak begitu ya. Kulit kita kan terdiri dari lapisan yang cukup tebal dan memang tidak memungkinkan untuk air masuk dari luar ke dalam. Selain dari kulit, masih ada lapisan otot dan tulang yang mengelilingi paru-paru, sehingga air tidak bisa masuk dari luar tubuh sampai ke dalam paru-paru. Paru-paru basah adalah istilah awam yang digunakan orang-orang untuk menyebut penyakit yang dikenal sebagai pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang terjadi akibat masuknya kuman ke dalam jaringan paru-paru. Lalu, kenapa disebut sebagai paru-paru basah? Memangnya apa yang terjadi pada paru-paru kita sehingga dikatakan basah? Dalam keadaan normal, tidak boleh ada kuman dalam jaringan paru-paru. Jika ada kuman yang masuk dalam jaringan paru-paru, maka kuman tersebut akan bertumbuh dan berkembang biak sehingga mencapai jumlah yang cukup banyak. Keberadaan kuman dalam jumlah yang banyak tersebut dapat merusak jaringan paru-paru, sehingga tubuh akan mengeluarkan reaksi pertahanan tubuh untuk menyingkirkan kuman. Reaksi penolakan dari sistem imun adalah berupa reaksi radang. Sel-sel jaringan paru yang mengalami kerusakan akan mengeluarkan zat kimia yang disebut sebagai sitokin. Sehingga sel-sel darah putih akan bergerak ke daerah yang mengalami kerusakan. Sel darah putih berukuran cukup besar, sehingga untuk dapat berpindah dari pembuluh darah ke jaringan paru, diperlukan adanya pelebaran pembuluh darah. Efek samping dari proses pelebaran ini adalah keluarnya cairan dari dalam darah, sehingga cairan tersebut akan mengisi ruang pada paru-paru. Dalam kondisi normal, ruang paru-paru hanya berisi udara yang kita hirup untuk membantu proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pada saat terjadinya penumpukan cairan yang cukup banyak sampai menggenang, maka proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida akan mengalami gangguan. Selain dari cairan yang terkumpul akibat reaksi radang, sel-sel darah putih yang sudah selesai melaksanakan tugas untuk melawan kuman juga akan mati dan ikut bercampur dengan cairan tersebut. Kumpulan sel darah putih yang mati tersebut kita kenal sebagai nanah. Dampak dari kumpulan cairan dan juga nanah pada rongga paru akan dirasakan oleh orang yang mengalami pneumonia sebagai perasaan sesak nafas. Dari penjelasan tersebut, kita sudah bisa paham ya sekarang bahwa istilah paru-paru basah itu berasal dari terkumpulnya cairan dalam ruangan paru-paru sebagai dampak dari respon radang pada saat terjadi masuknya kuman ke dalam ruang paru-paru. Selain sesak nafas, ada juga gejala-gejala lain yang dapat dirasakan oleh seseorang yang menderita pneumonia. Antara lain, nyeri dada pada saat bernafas atau batuk. Pada orang-orang berusia lebih dari 65 tahun, biasanya kondisi terlihat linglung juga dapat menjadi salah satu gejala dari pneumonia. Batuk yang dapat disertai dahak, perasaan lemas, demam dengan keringat dan menggigil, suhu tubuh yang lebih rendah dari biasanya. Penemuan ini umumnya ditemukan pada orang-orang berusia lebih dari 65 tahun atau memiliki sistem imun yang lemah seperti pada penderita HIV. Mual, muntah, atau diare. Dan yang terakhir, pada bayi mungkin tidak ada keluhan apapun. Kalau kita lihat-lihat lagi, gejala-gejala dari pneumonia ini sangat mirip ya dengan penyakit lain dan juga sangat beragam. Bagaimana ya kita bisa mengenali pneumonia? Secara umum, kita bisa menyerahkan tugas itu kepada dokter. Dan kita hanya perlu datang ke dokter jika kita menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluhannya berupa sesak nafas, kemudian ada nyeri pada dada, lalu demam yang suhunya lebih dari 39 derajat Celcius, atau adanya keluhan batuk, terutama jika berdahak dan terus-menerus. Terutama jika keluhan-keluhan tersebut ada pada pasien yang pertama berusia lebih dari 65 tahun, atau berusia kurang dari 2 tahun, atau merupakan populasi yang mengalami sistem imun lemah, seperti misalnya pasien yang menderita HIV atau menderita penyakit-penyakit tertentu. Dan yang terakhir,
untuk pasien-pasien yang mengalami kemoterapi atau konsumsi obat-obatan untuk menekan imun. Setelah kita mengenali gejala-gejala pneumonia dan kapan kita harus ke dokter, tentu saja hal yang harus kita ingat adalah mengenai pencegahan. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara-cara mencegah pneumonia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pneumonia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman, sehingga bersifat menular. Penularan pneumonia terjadi melalui penyebaran percikan batuk dan juga bersin. Oleh sebab itu, cara untuk mencegah penularannya tentu saja dengan menggunakan masker pada saat kita sedang batuk ataupun bersin. Mengapa ya orang yang batuk atau bersin harus menggunakan masker? Ada beberapa alasan. Yang pertama, masker dapat menghadang percikan batuk ataupun bersin, sehingga percikan tersebut tidak mengenai orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kita tidak tahu kuman yang menginfeksi orang tersebut. Kadang-kadang kuman tersebut bisa sangat berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, akan lebih aman jika orang yang sakit tersebut menggunakan masker. Yang ketiga, hal ini bersifat lebih ramah lingkungan. Kaitannya adalah dengan jumlah masker yang digunakan. Jika orang yang menggunakan masker hanyalah yang sakit, maka jumlah masker yang digunakan akan lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang di sekitarnya yang harus menggunakan masker. Hal ini kemudian akan menghasilkan sampah dengan jumlah yang lebih sedikit dan akhirnya bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Cara lain juga yang dapat dilakukan dan terbukti efektif untuk mencegah pneumonia adalah dengan melaksanakan imunisasi pneumonia. Berdasarkan jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi pneumonia diberikan pada anak pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Kemudian diikuti dengan booster pada usia 12 hingga 15 bulan. Untuk populasi dewasa, imunisasi diberikan pada orang-orang yang berusia lebih dari 65 tahun dan hanya diberikan 1 kali. Selain imunisasi dan juga menggunakan masker pada saat sakit, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia. Yang pertama, menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan kuman di sekitar daerah rumah kita, sehingga kemungkinan kita terinfeksi menjadi lebih kecil. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Hal ini tentu saja penting. Yang berikutnya, mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar daya tahan tubuh kita tetap baik. Selain itu, olahraga secara rutin juga penting untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Oh iya, bertepatan dengan hari video ini diupload, yaitu pada tanggal 12 November 2021 merupakan Hari Pneumonia Sedunia. Selamat Hari Pneumonia Sedunia semuanya. Semoga dengan penjelasan singkat ini, kita bisa lebih mengenal tentang pneumonia dan memahami cara untuk mencegah infeksinya. Demikian merupakan penjelasan singkat saya tentang apa itu paru-paru basah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya merupakan gambaran awal sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.